Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter dari GBI Morsaren Jakarta yang kita namakan dengan program Faith Minutes Live. Dan hari ini hari raya kemerdekaan Republik Indonesia, di mana hari ini adalah libur nasional dan sekaligus juga menjadi sebuah hari raya yang kita rayakan. Dan tadi pagi GBI Morsaren Jakarta telah mengadakan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 dari negara kita Republik Indonesia. Jadi apabila ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan dari tayangan ibadah tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa cari rekamannya ada di YouTube dan di Facebook dari GBI Morsaren. Dan puji Tuhan, kita dalam pertemuan walaupun hari libur, tetap saya dan tim pelayanan dari tim multimedia GBI Morsaren Jakarta tetap setia hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Jadi dengan kata lain, kita sekarang melanjutkan pembahasan kita dari judul serial khotbah yang sudah kita mulai dari beberapa bulan ini dengan judul yang luar biasa sekali, yaitu adalah 15 alasan untuk menjaga hati. Dan serial ini sudah kita mulai pada bulan Juni kemarin, dan sekarang hari ini tanggal 17 Agustus kita sudah sampai kepada serial yang luar biasa. Serial ini sudah tiba sampai kepada serial yang ke-10. Dengan kata lain, maksud saya serial ke-11. Dengan kata lain, serial ke-11 ini adalah judulnya Hati adalah Tempat Sumber Percideraan. Kalau seri ke-10 kemarin itu adalah hati adalah tempat sumber kepentingan diri sendiri yang kita mengudara pada tanggal 11 Agustus 2023. Dan hari ini kita kembali pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 membahas serial ke-11, yaitu hati ada tempat sumber percideraan. Maka itu dalam pembahasan ini kita perlu melihat apa saja yang dimaksudkan oleh percideraan. Maka itu kita lihat dulu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ngomong-ngomong, serial ini kita ambil dari kitab Galatia, di mana kitab Galatia menjabarkan atau mendaftarkan ada 15 perbuatan-perbuatan daging. Lalu di ayat berikutnya Alkitab Perjanjian Baru atau dari kitab Galatia itu mendaftarkan buah roh. Dan itu semua saya pikir sudah mengetahui kalau kita bicara tentang buah roh. Dan sekedar informasi saja, program Faith Minutes Live juga pernah menghadirkan program serial pembahasan tentang 15 perbuatan-perbuatan daging dan juga kemudian bicara tentang daftar buah roh. Dan itu sudah kita bahas pada tahun 2022 kemarin. Nah, hari ini kita kembali mengutip dari kitab Galatia tersebut bicara tentang 15 alasan untuk menjaga hati. Karena hati itu semua merupakan sumber dari 15 perbuatan-perbuatan daging ini. Dan seri ke-11 ini adalah percideraan. Kata percideraan di dalam bahasa aslinya dari kitab Galatia itu adalah disostasia. Betapa menariknya dari kata disostasia, ini punya arti adalah berdiri untuk terpisah atau berdiri secara terpisah. Kemudian kita bisa lihat dalam penggunaannya, ini juga bisa berkata adalah divisi, artinya ada pembedaan, ada perpisahan. Kemudian juga bisa dikatakan juga dalam arti kita berdiri terpisah dengan orang lain. Kemudian dari kata disostasia, itu punya kata dasarnya adalah stasis. Kata dasarnya statis ini adalah seorang yang melawan atau juga adalah orang yang melakukan tindakan revolusi. Dan ini dikatakan di dalam kata stasis tadi. Dan ketika kita lihat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata percideraan itu artinya adalah perihal bercidera, kemudian perselisihan, pertengkaran, dan percekcokan. Jadi ketika kita melihat dari definisi bahasa Yunaninya dan kemudian juga dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita bisa lihat juga ke kata dasar dari kata percederaan, yaitu kata cedera. Cedera itu artinya perselisihan, bisa juga pertengkaran. Kemudian cedera juga punya definisi yang ketiga, artinya ada beberapa definisi. Definisi yang ketiga yaitu adalah berkhianat, tidak setia, tidak menepati janji, membunuh atau menyerang dengan tipu muslihat atau dengan sembunyi-sembunyi. Nah, dengan demikian kita akan masuk kepada 3 jenis percideraan yang perlu diwaspadai di dalam hati kita. Karena kalau kita tidak mewaspadai ini, maka kita secara tidak langsung atau secara tidak sadar nanti bisa mempraktekkan percideraan. Nah, yang pertama adalah percideraan itu yang perlu kita waspadai dari hati kita adalah senang berdiri terpisah. Nah, apa maksudnya senang berdiri terpisah ini? Adalah selalu senang memisahkan diri. Nah, ini artinya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah orang-orang yang tidak mau bersatu. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa senang berdiri terpisah ini bukan hanya senang memisahkan diri saja, tetapi juga senang menyatakan berbeda pendapat.
Nah, kemudian ketika kita melihat orang-orang yang senang menyatakan berbeda pendapat, selalu orang-orang ini punya kecenderungan untuk melawan, selalu ingin melawan. Jadi artinya ketika kita membahas sesuatu, dia selalu bertentangan dengan kita dan sengaja memilih untuk berdiri tidak bersama dengan kita atau berdiri terpisah. Nah, ini juga masuk dalam kategori yang pertama, yaitu adalah orang yang senang percidraan di dalam hatinya. Dan yang pertama adalah senang berdiri terpisah. Kemudian juga orang yang senang berdiri terpisah ini bisa juga senang tidak tunduk diri. Nah, orang ini selalu membangkang, selalu melawan, selalu menyatakan tidak ada di pihak kita, selalu ada di seberang. Nah, orang-orang ini masuk dalam kategori sumber percidraan yang muncul dari hati kita. Kemudian yang kedua, selain bukan hanya senang berdiri terpisah, tetapi juga senang bersikeras. Apa itu senang bersikeras? Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata bersikeras itu adalah berkeras hati atau mengotot. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa yang pertama dari senang bersikeras itu adalah senang mengotot, tidak mau mengalah. Nah, orang seperti ini itu adalah orang yang selalu senang atau selalu ingin berargumentasi. Kemudian juga kita bisa lihat adalah orang yang senang mengandalkan orang yang menandakan, maksud saya, senang menandakan sikap superior. Dari catatan saya mau baca buru-buru, akhirnya jadi salah baca. Jadi menandakan. Jadi orang ini ketika dia itu senang bersikeras, dia itu senang menandakan sikap superior. Artinya menampilkan, menunjukkan sikap superior. Lebih daripada orang lain. Selalu ingin menunjukkan diri hebat dan selalu menganggap dirinya itu luar biasa. Soal pengalaman ini, pengalaman itu, dan sebagainya. Nah, ini adalah orang yang senang bersikeras. Masuk juga kategori orang yang senang percidraan. Kemudian juga saya melihat bahwa orang yang senang bersikeras ini juga rela terpecah daripada mengalah. Dia lebih bagus terpecah, ya nggak apa-apa, saya nggak bersama dengan Anda. Tapi daripada mengalah. Ya, saya teringat dengan hal-hal seperti ini dan memang orang-orang model seperti ini itu tidak jauh dari hidup kita. Bahkan dalam dunia pelayanan pun juga bisa seperti ini. Orang-orang yang seperti ini selalu senang berseberangan dengan kita. Kata-katanya, kosakatanya, tonasi suaranya, kemudian volume suaranya pun juga ini selalu menampilkan sikap berseberangan. Dan orang-orang seperti ini sebetulnya tidak cocok di dalam pelayanan. Dan baiknya ya sebelum masuk dalam pelayanan, kalau kita seperti ini, kita evaluasi diri kita dulu, kemudian kita mendewasakan diri kita, harus menang atas diri kita sendiri, baru kemudian bisa masuk dalam pelayanan. Karena dari pengalaman saya melihat orang-orang seperti ini tidak akan bisa berubah kalau tidak muncul dari dirinya. Kalau memang dirinya tidak mau dikekang, dirinya tidak mau dikendalikan, maka dia akan selalu memunculkan percidraan, selalu berseberangan dengan kita. Dan kalau kita libatkan dalam pelayanan, di dalam pelayanan selalu provokator, selalu ngobok-ngobok kita di belakang, kemudian selalu juga ngomongin kita di belakang, dan mengadakan rapat di belakang, ada diskusi-diskusi yang dilakukan untuk membicarakan pemimpin, manajemen, dan sebagainya. Nah, saya melihat orang-orang seperti ini sebenarnya kasihan, bahwa orang-orang seperti ini ngotot, selalu berseberangan, dan orang model seperti ini tidak akan bisa bergaul dengan orang banyak, dan tidak akan bisa bergaul untuk kita bisa manfaatkan demi kemuliaan nama Tuhan. Artinya sayang sekali, walaupun sehebat apapun gelarnya, setalenta apapun yang dia miliki, tetapi ternyata ketika mau bicara bekerja dalam pelayanan, pelayanan itu adalah kerja sama tim, dan biasanya orang-orang seperti ini pasti nggak bisa bekerja sama dengan baik. Jadi orang ini selalu tendensinya adalah menciderai orang lain. Yang terakhir, orang-orang seperti ini pun juga bukan hanya masuk dari kategori senang berdiri terpisah, senang bersikeras, tetapi juga masuk dalam kategori senang berkhianat. Nah, orang-orang seperti ini senang untuk tidak taat, senang untuk tidak setia. Nah, inilah kelompok orang-orang seperti ini. Kenapa dia senang untuk tidak taat? Biasanya orang-orang seperti ini akan senang bertindak ganas. Ketika kita misal berbicara dengan dia akan selalu ganas, dia akan selalu menunjukkan dirinya hebat, superior, dia akan selalu merendahkan kita dan selalu menuduh kita salah dan selalu menyalahkan kita. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa taat. Gak usah lagi bicara tentang setia, taat saja tidak bisa, pasti tidak akan bisa setia. Nah, kalau dia sudah tidak setia, pasti tidak akan bisa tunduk, tidak bisa tunduk kepada otoritas, dan orang-orang tidak ada lagi yang bisa dihargai oleh dia. Dan orang-orang model seperti ini saya pikir kasihan. Orang-orang seperti ini perlu sadar, dan biarlah kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudari maaf yang seperti ini, saya pikir ini kesempatan yang bagus di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Mari kita pacu diri kita supaya kita bisa tunduk, taat,
tunduk dengan setia, supaya kita bisa diarahkan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan dan juga demi keuntungan diri kita sendiri. Kemudian saya juga melihat orang seperti ini senang bila tidak menepati janji, dia juga senang menyerang dengan tipu muslihat, dia juga senang menyerang dengan sembunyi-sembunyi. Nah, kelompok-kelompok orang seperti inilah masuk dalam kategori senang berkhianat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, 3 hal ini yang saya hadirkan kiranya bisa menolong kita semua supaya kita tahu bahwa hati kita ini adalah salah satu tempat sumber percideraan. Kalau kita sudah orang-orang yang senang menciderai orang lain, maka kita akan menjadi orang yang malang. Karena kita akan menjadi orang yang tidak menjadi berkat dan tidak menjadi terang, maka nama Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dimuliakan dalam hidup kita. Jadi akhir kata yang saya mau katakan, mari kita jaga diri kita supaya kita ini tidak memiliki percideraan yang muncul dari hati kita, senang berdiri terpisah, kemudian juga tadi dikatakan senang bersikeras, kemudian juga lanjutnya lagi adalah senang berkhianat. Jadi biarlah apa yang dibagikan dalam hari libur ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua, dan terima kasih saya sekaligus mau ucapkan kepada tim multimedia GB Morsaron Jakarta yang hari ini walaupun kita semua libur, tetapi mengambil lembur untuk bisa menghadirkan program Faith Minutes Live ini di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu juga yang sudah setia mengikuti program ini, dan kiranya apa yang sudah dibahas ini boleh menolong kita semuanya untuk kita sungguh-sungguh mengalami tahun restorasi. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya, dan izinkan saya menutup di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pembahasan episode ke-11, yaitu adalah percideraan, dan biarlah Tuhan tolong kami supaya hati kami tidak memunculkan percideraan. Kami senang bergaul dengan orang lain dan kami tidak berdiri terpisah, artinya kami saling mendukung, bahu-membahu. Kami juga menjadi orang yang tidak senang percideraan, tidak senang berkelahi, bertengkar, berbeda pendapat. Kalau memang pun kami berbeda pendapat demi untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk mengevaluasi, hal ini tentu tidak salah. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang perlu dievaluasi, selalu dikit-dikit menyerang, hal inilah yang perlu kami hilangkan. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan boleh memberkati GB Morsaron Jakarta dan juga cabang-cabang. Biarlah juga Tuhan boleh memberkati semua kegiatan gereja pada event-event selanjutnya, dan syukur untuk ibadah 17 Agustus tahun 2023 berjalan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Apabila ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang punya pergumulan hidup, Tuhan juga tolong bukakan jalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tentu kami doakan bangsa dan negara kami, kiranya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan program Faith Minutes Live dalam episode 17 Agustus 2023. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan subscribe akun YouTube GB Morsaron TV. Dan juga Bapak Ibu yang menggunakan Facebook, silakan follow, like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Dan Bapak Ibu yang menggunakan Instagram, boleh follow akun GBI Mawar Saron dan akun Faith Minutes. Karena program tengah minggu seperti ini, kita tayangkan juga di program Instagram, di platform Instagram dalam akun Faith Minutes. Dan puji Tuhan, GB Morsaron dan juga Faith Minutes hadir di TikTok. Dan juga Bapak Ibu dalam program Faith Minutes ini, program ini juga bisa didengarkan dalam bentuk audio saja dari podcast, Google Podcast, Apple Podcast, dan Spotify Podcast. Dan terima kasih saya juga mau ucapkan buat para pendengar setiap podcast dengan program Faith Minutes ini yang menggunakan nama Yohanes Nahuai. Terima kasih ada yang mengikuti dari luar negeri, dan tidak sedikit juga yang mengikuti dari negara-negara tetangga yang ada di Indonesia. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan salam bagi kita semua, dan tentunya bagi kita Jemaat GB Morsaron Jakarta, tentu saya senang selalu bisa hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Baik, puji Tuhan, di layar ada QR Code yang bisa Bapak Ibu scan untuk memberikan dukungan, support bagi program Faith Minutes ini. Dan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah memberikan support selama ini. Baik, itu saja, kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.